Rembang 6 April 2024. Kalender Bahari Nusantara adalah kalender ciptaan saya yang kita sarikan dari kalender nelayan, kalender lisan nelayan. Kalender ini asli Nusantara dan memang dibuat sesuai dengan keadaan Kepulauan Nusantara. Kalender ini memiliki titik nol di Rembang, ya, di Kabupaten Rembang. Garis meridian kalender Bahari Nusantara terletak di Observatorium Rembang. Oke, karena saya kelahiran Rembang, walaupun 25 tahun di Jogja, tapi sekarang sudah balik di Rembang, diminta oleh orang tua dan istri untuk di sini. Walaupun masih berkegiatan di Jogja, di rumah saya di Jogja, tetapi secara KTP dan sekarang pekerjaan di Rembang sudah kita mulai sejak 2018 kemarin sudah ber-KTP Rembang, ya. Jadi minta izin untuk seluruh masyarakat Rembang, saya membina kalender bahari di Kabupaten Rembang dan meletakkan titik nol di Kabupaten Rembang. Mohon dukungannya dan doanya semoga kalender bahari ini menjadi manfaat barokah untuk bangsa Indonesia dan secara khusus untuk masyarakat Rembang. Di Rembang inilah saya membina generasi pertama penerima kalender Bahari Nusantara yang berbasis di sekolahan yang kita dirikan di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Kota Rembang. Kalender Bahari ini sudah kita daftarkan hak cipta tahun 2021. Ya, sudah keluar sertifikat hak ciptanya, dan ini saya kerjakan cukup lama, sekitar 7 tahunan. Kerja teknisnya selama 7 tahunan, tapi pengendapannya, ide wacana itu sudah sangat lama, dimulai sejak tahun 90-an, ya. Tapi untuk kerjanya kita mulai sekitar tahun 2015. Setelah buku-buku karangan saya, buku-buku ciptaan saya, terutama yang berjudul atau bertema bahari itu kita keluarkan, ya. Bertema kota air, bertema manifesto bahari, pembaharuan, pembaharian, terus era bahari itu terbit, ya, kita edarkan terbatas. Nah, setelah itu buku kalender bahari ini kita terbitkan. Buku kalender bahari sudah pernah terbit tahun 2019, ya, lingkup terbatas, tetapi untuk kalender dindingnya ini baru kita mulai. Ini kita bikin model
banner. Kita bikin model banner, jadi ukurannya bisa lebar karena agar bisa mudah diperiksa gitu. Banner ini merupakan alat peraga kalender bahari yang sah gitulah ya, yang sah, yang saya keluarkan secara sah, dan ini bisa menjadi rujukan untuk kalangan akademik, para mahasiswa ilmu falak ya, kalangan astronom bisa menggunakan kalender ini untuk diteliti sebagai karya ilmiah. Ya, kalender ini kita susun betul-betul sebagai bagian dari kalender nelayan ya. Seperti kita ketahui, nelayan kan punya baratan, punya timuran. Nah, ini bulan-bulannya juga menggunakan mata angin ya, baratan dan timuran itu ya. Bulan barat ini ada awal barat, akhir barat, barat dan akhir barat. Begitu juga timur, juga ada awal timur, tapi juga ada utara dan selatan. Ada utara dan ada selatan. Tahun barunya adalah awal selatan, yaitu awal musim penghujan. Tahun barunya awal selatan, awal musim penghujan ya. Ya, ini tahun barunya di sini ada equinox, ada solstice. Nah, kalender bahari membagi tahun menjadi 4 musim sesuai dengan titik dalam posisi matahari, yaitu ada 2 equinox dan 2 solstice. Solstice-nya solstice utara dan solstice selatan. Ya, ketika matahari berada di titik utara dan di titik selatan. Kemudian di equinox, ketika matahari di ekuator ya, di tengah khatulistiwa, itu terjadi ketika angin barat dan angin timur. Jadi kita sebut sebagai barat dan timur, sehingga ada 4 hari libur utama dalam kalender bahari ini yang disesuaikan dengan posisi matahari itu, yaitu hari solstice dan hari equinox itu libur ya, yaitu hari utara, hari barat, hari selatan, dan hari timur itu kita libur. Nah, sementara untuk bulan ini liburnya adalah purnama, dan ini tanggal 1 ini purnama ya, hari putih ya, hari putih libur. Kemudian tanggal 23 juga libur, tanggal 16 ini konjungsi libur ya. Kemudian tanggal 9 juga libur ya. Jadi 9, 16, 23 dan tanggal 1 itu hari libur, hari putih, hari libur atau tanggal putih itu libur. Nah, kalau yang tadi libur tahunannya itu ini hari utara, ini tanggal 21 Juni ya, equinox solstice utara, ini utara. Sementara equinox timur ini timur ya, ini tanggal 23 September ya, ada equinox timur musim gugur, ini juga libur. Kalau tanggal baharinya itu yang tanggal 3 itu tanggal 3 itu tanggal baharinya itu
Di tanggal 3 itu didasarkan atas posisi bulan ya, posisi bulan. Oke. Jadi kalender Bahari sangat sederhana sesuai dengan posisi bulan dan posisi matahari secara nyata. Ini tanggal 20 ini hari barat, tanggal 20 Maret ya. Ini ada equinox barat ya. Kebetulan ini tanggal 22 barat ya. 22 barat. Kemudian selatan, ini solstice selatan ya, ini tanggal 21 Desember di sini. Ini solstice selatan, kebetulan ini tanggal 3 selatan ya. Tanggal 3 selatan. Jadi seperti itu kalender Bahari sederhana. Nah, untuk pengukurannya atau lokasi pandang, titik pandang ini di Rembang ya. Jadi ketika menentukan ini ya, menentukan misalnya bulan purnama ini tanggal 27 Februari ya, kebetulan 27 Februari ini purnama pukul 15.17, ini realnya seperti itu, memang secara real datanya. Dan untuk terbit, terbenam bulan matahari ini dilihat dari titik koordinat Rembang ya. Jadi karena tadi titik nolnya di Rembang, itu tadi titik nolnya di Rembang, maka garis meridiannya juga di Rembang. Sementara sebagaimana kita ketahui, kalau kalender Masehi itu kan sekarang garis meridiannya kan di Greenwich di London ya, di London Inggris sana. Kalau kalender Bahari ini titik nolnya di Rembang. Sebelum di Greenwich itu kalender Masehi, titik nolnya pernah di Roma Italia sana, oleh Paus ya. Kemudian pernah di Alexandria, Mesir, ketika masa-masa awal pembentukannya dulu kalender Masehi. Kemudian pernah ke Konstantinopel ketika reformasi besar-besaran terhadap gereja ya. Itu kemudian Roma, kemudian pindah ke Greenwich London dalam rangka untuk ketika kekuatan sekutu meningkat ya di sana. Sementara kalender Hijriah ya, kalender Hijriah ini titik nolnya kebanyakan dikatakan titik nolnya di Mekah ya, di dekat Ka'bah, terutama oleh kelompok Muslim yang ideologinya berideologi global ya. Kalau di Indonesia ini tidak mau titik nolnya di sana, jadi Menteri Agama menentukan titik nol kalender Hijriah Indonesia itu ya di kawasan Indonesia kalau di Menteri Agama. Namun ada beberapa kelompok menghendaki titik nol kalender Hijriah itu di Mekah sana, sehingga hajinya itu untuk Lebaran Idul Adha itu nanti disamakan dengan tanggal yang ada di Saudi ya, di Arab Saudi. Seperti itu. Sementara kalender Saka ini titik nolnya di India, Imlek titik nolnya di Cina ya, titik nolnya di Beijing, dan Saka di New Delhi ya.
Ya, seperti itu. Jadi kalender Bahari Nusantara ini titik nolnya di Rembang. Mohon dukungannya, mohon doanya, semoga bisa membina generasi pertama kalender Bahari di Kabupaten Rembang. Memang tidak mudah, tapi saya optimis semuanya akan baik-baik saja. Dengan cara-cara yang sederhana, cara-cara yang santun, cara-cara yang baik, kita mengajarkan kalender Bahari dengan akademik ya, dengan sekolah ya, dengan pendidikan. Jadi kalender Bahari ini kalender asli Nusantara dan memiliki indikator-indikator yang rinci ya. Ini bisa kita lihat di sini ada angka jam atau waktu ya. Nah, di sini satu hari, ini satu kolom tanggal itu ada garis-garis berisi 24, yaitu 24 jam. 24 jam. Darat 24 jam per 4 waktu. Ya, ini malam, ini dimulai jam 00 sampai jam 6 pagi ya, kemudian jam 6 pagi sampai jam 12 pagi itu pagi ya. Kalau tadi jam 00 sampai jam 6 itu malam, itu pembagiannya seperti itu. Kemudian jam 12 sampai jam 18 itu siang, dan jam 18 sampai jam 24 itu petang. Kemudian ada grafiknya, ada garis-garis itu, yang warna kuning itu matahari, yang warna hijau itu bulan, dan biru itu pasang surut air laut. Maka bisa tampil seperti ini. Kalau ini kita lihat di dalam layar itu 3 malam. Nah, 3 malam itu artinya hari 3 malam. 3 malam itu yaitu hari ketika bulan itu di atas kepala kita, itu jam 3 malam. Jam 3 malam. Itu artinya itu adalah tanggal 5. Tanggal 5. Kalau tanggal 5, jadi indikatornya tanggal 5 itu bulan di atas kepala jam 3 malam. Itu ditandai dengan grafik warna hijau itu puncaknya di garis ketiga, artinya jam 3 malam itu. Sementara matahari itu di memuncak ya, itu sebelum jam 12 ya, jam 12 siang kurang itu. Nah, jadi jam 3 malam ini adalah jam 3 malam itu tanggal 5. Kemudian 4 malam ketika bulan jam 4 malam di atas kepala kita itu tanggal 6. Kalau di atas kepala kita jam 5 malam itu tanggal 7 begitu. Itu sesuai dengan rumus ini. Nah, sesuai dengan rumus ini ya. Jam 5 tanggal 5 itu ketika matahari ketika bulan di atas kepala kita jam 3 malam. Ini ya, kelihatan ya. Nah, ketika matahari di atas kepala jam 5 itu berarti tanggal 7. Kelihatan ya? Ya. Begitu juga ketika di siang hari ada bulan ya. Ketika bulan nampak di siang hari, misalnya, atau di sore hari misalnya ya, ini di sore hari di petang hari ya, ketika bulan ada jam 4 itu nanti tanggal 20 ya. Kalau jam 4 itu berarti tanggal 20. Ini di sini ada ya, tanggal 20 ini ketika tanggal 20 ini jam 4 siang.
ya. Kalau jam ini nanti mandi Pak, jam 4 siang. Nih, sementara nanti kalau petang ini ternyata misalnya tanggal 4 jam 4 petang itu tanggal 27. Nah, tanggal 27. Nah, tanggal 27 pasti 4 petang. Bulan di atas kepala 4 petang. Ini kita acak aja, kita cek ya. Tanggal 27 ya, ini 4 petang ya. Tanggal 27. 26, 27. Ini 4 petang. Ya, 27 4 petang. Ya, seperti itu. Jadi pas ya, satu bulannya ini ada 29,5 hari. 29,5 hari sesuai dengan keadaan astronomi edar bulan. Oke. Ya, jadi dengan adanya rumus ini, ada rumus lingkaran jam bahari ini adalah jam bahari. Jam bahari ini bisa menentukan kapan bulan bulan apa gitu ya. Jam bahari ini bisa menunjukkan bulan apa, jam berapa, tanggal berapa, dan hari apa gitu ya. Sifatnya ini pasti ya. Ini sifatnya pasti. Temuan ini bisa dilakukan karena hari ini sudah ada jam dinding atau sudah ada jam tangan. Kalender lain yang dulu-dulu kalender lawas itu tidak bisa menentukan ini karena waktu itu belum ditemukan jam mekanik ya, jam dinding seperti kita zaman modern ini ya. Kalau kalender zaman dulu, zaman kuno itu penghitung waktu yang berupa jam itu belum bisa mendata mengukur secara rinci terbit dan terbenamnya matahari berdasarkan jam seperti sekarang. Oke, seperti itu kalender Bahari Nusantara sebagai kalender kerja yang disusun berdasarkan inspirasi dari kalender lisan nelayan. Oke, minta dukungannya untuk seluruh warga Kabupaten Rembang. Saya minta izin meletakkan titik nol kalender Bahari Nusantara di Rembang. Matur nuwun, semangat, maju terus.